Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan praktik pembuatan minuman herbal dan fermentasi rumput untuk pakan ternak di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Desa Suka yang terletak di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo memiliki potensi besar dalam mengembangkan peternakan kambing maupun domba. Kondisi geografis yang mendukung serta ketersediaan lahan hijau yang luas menjadikan desa ini sangat cocok untuk budidaya ternak tersebut. Selain itu, minat masyarakat lokal terhadap sektor peternakan semakin meningkat seiring dengan permintaan pasar yang terus tumbuh baik untuk kebutuhan daging maupun susu. Dengan pengelolaan yang baik, potensi peternakan kambing dan domba di Desa Suka Tiga Panah Karo dapat menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan agar hadir di acara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan tema penerapan fitobiotik, green additive dan complete feed pada kambing untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial peternak di Desa Suka, Kabupaten Karo. Siang Bu ini. Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa sehingga atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan ya Bapak Ibu dalam pertemuan kali ini untuk pengabdian masyarakat pembuatan fitobiotik dan complete feed untuk ternak kambing. Kita juga nanti akan belajar tentang pembuatan pupuk organik. Datang bos Kak, di sini saya atau saudara lah, ya kan? Kami semua yang hadir adalah keluarga kami. Jadi kami pun dari pihak masyarakat sangat merasa berterima kasih Bu, karena kami sangat mengharapkan pendidikan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesejahteraan peternak, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan peternak lokal dalam pembuatan minuman herbal untuk ternak yang dapat meningkatkan kesehatan ternak dan hasil produksi ternak. Memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk memproduksi pakan fermentasi dan minuman herbal sehingga mengurangi ketergantungan pada pakan komersial dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Kegiatan ini juga bisa mendukung keberlanjutan peternakan, yaitu meningkatkan pemahaman peternak tentang pentingnya penggunaan pakan fermentasi untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas ternak yang lebih baik, serta mengurangi biaya operasional jangka panjang, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui inovasi pembuatan produk berbasis herbal dan pakan fermentasi yang berpotensi menciptakan peluang usaha baru di bidang peternakan dan pertanian. Kegiatan yang pertama adalah menjelaskan atau praktik pelatihan tentang pembuatan minuman herbal untuk ternak dari kunyit maupun dari kencur. Minuman herbal di sini disebut juga fitobiotik green additive untuk ternak. Tim pengabdian masyarakat menjelaskan langkah dan cara kerja serta pembuatan fitobiotik green additive atau minuman herbal ternak. Atau ekstrak tumbuhan tertentu yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan performa bagi hewan ternak. Di sini rempah-rempah yang kita gunakan itu bisa kita lihat di gambar itu yang adalah bawang.
satu dosis itu yang 10 liter ininya 10 tutup untuk campurannya. Jadi nanti kalau udah dicampur semua, paling cepat itu kan 7 hari kita peram istilahnya kan. Nanti dicampurin cuma 25% aja dari 10 liter itu 25% untuk 1 liter minuman ternaknya. Seperti itu. Jadi nanti kalau udah habis bapak itu boleh buat lagi sendiri aja. Ini cuma di blender habis itu dimasak. Dimasak dulu supaya biar ini aja biar nggak terlalu apa bahannya. Nah, sumber yang fermentasinya itu di sini. Nah, ini bedanya Pak kalau untuk kompos nanti yang kuning. Nah, untuk yang ternak ini, jadi ini dijual bebas kok di apa di tempat bahan pakan. Nah, kalau misalnya bapak ibu males nih buat ininya pun boleh dicampur semua. Biasanya itu kotorannya nggak terlalu bau kalau pakai ini Pak. Silakan. Kasih ya, Bisa biar ditengok orang bapak. Manfaat minuman herbal untuk ternak sangat beragam, terutama dalam mendukung kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan ternak. Minuman herbal yang mengandung senyawa bioaktif seperti antioksidan, vitamin, dan mineral yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh ternak sehingga ternak lebih tahan terhadap penyakit. Beberapa ramuan herbal seperti kunyit dapat membantu meningkatkan sistem pencernaan ternak. Ini berkontribusi pada penyerapan nutrisi yang lebih efisien dari pakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ternak. Kan udah gunain ini banyak-banyak, pakai bawang merah juga, tapi memang bawang putih yang paling jauh dari semuanya itu. Selalu mau pakai kencur atau apa tetap bawang putih harus pakai. Iya. Daripada bawang merah ataupun bawang bombay atau bawang merah yang besar itu, tetap bawang putih. 1,25 kilogram Pak per liter. 1 kilo seperempat. Untuk 10 liter. Iya, bahannya pokoknya dicampur-campur 1,25 kalau seperempat. Kecil besar ukurannya nggak masalah. Nggak masalah bahannya. 1 kilo seperempat per 10 liter air. Kalau ini yang kali tutup ya kan? Tutup untuk 30 liter. Kalau cuma buat yang 10 liter, Itu 30. manfaat minuman herbal seperti bawang putih diantaranya adalah bahwa bawang putih memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan anti parasit alami yang efektif melawan infeksi bakteri dan parasit pada tubuh ternak seperti cacing. Kemudian kandungan alisin pada bawang putih membantu memperkuat sistem imun ternak sehingga meningkatkan kemampuan melawan penyakit. Bawang putih juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan sirkulasi darah pada ternak yang baik untuk kesehatan jantung dan aliran darah. Aroma bawang putih juga dapat merangsang nafsu makan ternak, terutama jika ternak-ternak ini mengalami penurunan nafsu makan. Sedangkan manfaat kencur untuk ternak adalah membantu merangsang produksi enzim pencernaan, melancarkan pencernaan pada ternak yang mendukung penyerapan nutrisi lebih baik dari pakan. Kencur juga memiliki sifat ekspektoran yang membantu mengatasi masalah pernafasan pada ternak seperti batuk dan gangguan paru-paru. Selain itu, sifat antimikroba kencur membantu mencegah infeksi mikroorganisme patogen pada ternak, sementara kandungan antiinflamasi dapat membantu mengurangi peradangan pada ternak. Kencur juga dikenal sebagai tonik alami
yang dapat meningkatkan energi dan vitalitas ternak serta menjaga ternak tetap aktif dan produktif. Kombinasi bawang putih, kunyit, dan kencur dalam minuman herbal untuk ternak dapat meningkatkan kesehatan baik dari segi saluran pencernaan, daya tahan tubuh maupun peningkatan produktivitas ternak. Pembuatan fitobiotik herbal untuk ternak dengan metode fermentasi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan bioaktivitas dari bahan-bahan herbal. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat fitobiotik atau minuman herbal ternak adalah bawang putih, kencur, kunyit, atau tanaman herbal lain yang sesuai untuk ternak. Kemudian siapkan molase, E4 atau starter fermentasi lainnya. Air bersih ini kita hindari air pump. Kemudian ember plastik dengan penutup serta pisau dan alat untuk menghancurkan bahan. Ini bisa blender ataupun alat tumbuk. Sedangkan langkah-langkah pembuatannya dimulai dari pencucian herbal atau cuci bersih semua bahan herbal yang akan digunakan. Kemudian potong-potong bahan herbal menjadi bagian kecil atau haluskan dengan blender untuk memperbesar area kontak selama fermentasi. Kemudian proses pencampuran dimulai dari siapkan larutan fermentasi dengan mencampurkan molase dan air dengan rasio yang umum digunakan adalah 1:10, 1 bagian molase dengan 10 bagian air. Kemudian kita menggunakan E4 sebagai starter dan campurkan E4 ke dalam larutan molase dengan takaran sesuai dengan petunjuk penggunaan. Kemudian masukkan bahan herbal yang telah dipotong atau dihaluskan, ini sudah menjadi jus, ke dalam ember atau wadah fermentasi. Tambahkan larutan fermentasi, molase dan E4 sehingga menutupi semua bahan herbal. Pastikan tidak ada udara yang terperangkap. Ini kita pack atau kita masukkan ke dalam silo. Kita harus tutup rapat wadah fermentasi untuk menciptakan kondisi anaerob atau tanpa oksigen yang diperlukan bagi proses fermentasi. Pelatihan selanjutnya adalah kita membuat complete feed atau kita membuat pakan fermentasi menggunakan rumput maupun limbah sisa hasil pertanian. Kita akan membuat complete feed. Nah, complete feed ini adalah jenis pakan ternak yang di dalamnya sudah tersedia segala kebutuhan nutrisi untuk ternak. Nah, dalam complete feed ini kita ada menggunakan bahan-bahan konsentrat susunan lengkap, kemudian ada hijauan pakan ternak fermentasi. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita ada jerami pertanian, kemudian akan dipotong kecil-kecil sekitar kurang lebih 25 cm. Kemudian jerami pertanian tadi yang sudah dicacah menggunakan chopper tadi diletakkan di atas terpal. Lalu kita akan membuat larutan molase yang sudah dilarutkan dengan air, ditambahkan dengan E4 peternakan. Kemudian jerami pertanian tadi yang di atas terpal itu ditambahkan sedikit dari larutan molase tadi perlahan-lahan hingga jerami tadi kelihatan basah. Setelah kelihatan basah, kemudian terpal tadi yang digunakan itu ditutup dengan rapat. Tanpa ada rongga udara. Setelah itu silonya ditutup dengan rapat dan untuk panen complete feed ini selama 7 hari. Pembuatan pakan fermentasi untuk ternak dengan bantuan mesin chopper adalah cara yang efisien
untuk menghasilkan pakan berkualitas tinggi yang mudah dicerna oleh ternak. Mesin chopper dapat membantu memotong bahan-bahan pakan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga proses fermentasi berjalan lebih efektif. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pakan fermentasi adalah bahan hijauan atau limbah pertanian. Ini bisa rumput, jerami, daun jagung, rumput gajah, dak, kemudian atau bahan pakan rumput dan hijauan lainnya termasuk leguminosa. Kemudian starter fermentasi seperti M4 atau mikroorganisme fermentasi lainnya, molase, air bersih, plastik atau drum untuk tempat fermentasi. Pertama-tama adalah kita mengumpulkan bahan pakan seperti jerami, daun jagung, rumput gajah atau limbah pertanian lainnya seperti leguminosa dan pastikan bahan-bahan dalam kondisi segar serta bersih. Kemudian kita siapkan juga bahan tambahan seperti dedak atau biji-bijian jagung jika diperlukan untuk meningkatkan nilai gizi pakan. Selanjutnya adalah proses pemotongan dengan mesin chopper. Masukkan bahan pakan hijauan ke dalam mesin chopper, potong bahan pakan menjadi ukuran kecil. Ini berkisar antara 2-5 cm. Potongan yang lebih kecil akan memudahkan ternak dalam mengunyah dan mencerna pakan serta mempercepat proses fermentasi. Setelah dipotong, letakkan bahan pakan di tempat bersih atau terpal untuk langkah berikutnya. Pembuatan larutan fermentasi yaitu dengan mencampurkan molase dengan air bersih di dalam ember dengan perbandingan 1 liter molase untuk setiap 10 liter. Larutan ini akan memberikan sumber energi bagi mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi. Kemudian tambahkan M4 atau starter fermentasi ke dalam larutan molase sesuai dengan dosis yang dianjurkan pada kemasan. Biasanya 1 tutup botol ini M4 untuk setiap 1 liter larutan. Uraikan atau sebarkan bahan pakan yang telah dipotong pada terpal ataupun lantai yang bersih. Kemudian taburkan dedak ataupun di sini kita menggunakan dedak jagung maupun dedak padi untuk menambahkan pada jerami atau rumput yang sudah dipotong. Selanjutnya siramkan larutan fermentasi yang tadi kita sudah campurkan antara molase dan M4 secara merata di atas bahan pakan. Pastikan semua bahan terlumuri dengan baik dan aduk hingga campuran betul-betul merata. Manfaat dari pakan fermentasi salah satunya adalah meningkatkan kualitas pakan, yaitu pakan fermentasi dapat membantu meningkatkan nilai nutrisi terutama ketersediaan protein dan serat yang lebih mudah dicerna oleh ternak. Kemudian bahan hijauan atau limbah pertanian yang sebelumnya kurang dimanfaatkan bisa diolah menjadi pakan berkualitas tinggi.
Pakan fermentasi juga biasanya lebih disukai oleh ternak karena rasanya yang lebih segar, asam, dan harum. Pakan fermentasi juga dapat disimpan lebih lama tanpa risiko busuk jika disimpan dalam kondisi kedap udara. Menggunakan mesin chopper mempercepat dan mempermudah proses pembuatan pakan fermentasi, sehingga ini terlihat sangat efisien untuk diterapkan di peternakan skala kecil hingga menengah. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Kita akan memasukkan bahan atau hijauan yang telah dicampur dengan larutan fermentasi ke dalam wadah fermentasi seperti plastik, silo, atau kantong plastik. Kemudian masukkan di dalam drum. Padatkan bahan pakan di dalam plastik atau silo untuk mengurangi kandungan udara karena fermentasi bersifat anaerob atau tanpa oksigen agar lebih efektif. Udara yang terjebak biasanya bisa menyebabkan proses pembusukan. Tutup rapat wadah fermentasi untuk mencegah masuknya udara. Jika digunakan kantong plastik, pastikan kantong tertutup rapat dan kedap udara. Simpan wadah fermentasi di tempat yang teduh dan sejuk, bisa di gudang yang bersih. Proses fermentasi biasanya berlangsung selama 7-14 hari, tergantung pada suhu lingkungan dan jenis bahan pakan yang kita gunakan. Kita bisa nanti memeriksa kondisi pakan setelah 7 hari. Fermentasi yang baik ditandai dengan bau yang asam, segar, mirip tapai, dan tidak berbau busuk. Biasanya setelah fermentasi selesai, kita bisa panen dan kita angin-anginkan terlebih dahulu dan diberikan langsung kepada ternak. Pakan fermentasi dapat disimpan dalam kondisi tertutup dan kedap udara selama beberapa bulan, sehingga bisa digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama.
mengatasi pencemaran atau kotoran ternak, kita juga membuat pelatihan tentang pembuatan pupuk organik cair. Nah, ini proses pembuatan pupuk organik cair yaitu dengan mencacah limbah pertanian berupa jerami terlebih dahulu. Kita potong hingga betul-betul lembut seperti ini. Kita juga siapkan di sini ada kotoran ternak kambing dan domba, serta kita siapkan M4 atau starter fermentasi pertanian. Proses pembuatan pupuk organik cair dengan menyiapkan jerami seperti jerami kering atau tanaman yang kering. Potong bahan menjadi ukuran kecil untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian kumpulkan kotoran ternak seperti kotoran yang sudah difermentasi atau dalam kondisi kering. Pembuatan larutan fermentasi dengan larutkan 1 liter molase atau gula merah yang sudah dicairkan ke dalam 10 liter air bersih. Tambahkan 1-2 tutup botol M4 ke dalam larutan tersebut dan aduk rata. Larutan ini akan mempercepat proses penguraian bahan organik. Selanjutnya adalah masukkan bahan organik seperti rumput-rumputan dan jerami ke dalam drum plastik bersama dengan kotoran ternak jika tersedia. Tuangkan larutan molase dan M4 ke dalam bahan organik, pastikan semua bahan terlumuri. Aduk campur hingga merata dan untuk memastikan fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah menutup rapat drum plastik ataupun plastik untuk menciptakan kondisi anaerob atau tanpa oksigen yang akan memicu proses fermentasi, dan letakkan drum di tempat yang teduh dan terlindungi dari sinar matahari secara langsung. Kita juga akan membiarkan proses fermentasi berlangsung selama 2-3 minggu, dan setiap 2-3 hari buka tutup drum untuk mengaduk bahan dan memastikan bahwa proses fermentasi berjalan merata. Kemudian jika ingin mendapatkan pupuk cair yang murni, saring campuran tersebut menggunakan saringan untuk memisahkan ampas dan cairannya. Sedangkan cara penyimpanannya adalah simpan pupuk organik cair dalam wadah tertutup dan tempatkan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Pupuk cair dapat disimpan selama beberapa bulan asalkan dalam kondisi tertutup rapat. Manfaat pupuk cair atau pupuk organik cair diantaranya adalah dapat meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan ramah lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan alami yang aman untuk lingkungan dan tidak merusak ekosistem tanah. Demikianlah video pengabdian masyarakat yang telah terselesaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.